Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Mohi dari Program Studi Statistika Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Implementasi Regresi Zero Inflated Negative Binomial pada kasus penyakit campak di Jawa Timur tahun 2020. Yang pertama yaitu latar belakang. Campak adalah salah satu penyakit infeksi yang mudah menular dan dampak terburuk dari penyakit ini adalah kematian. Campak banyak menyerang anak usia sebelum sekolah hingga usia sekolah dasar. Penyakit campak menjadi penyebab utama kematian dan kesakitan pada penderitanya. Anak atau balita yang mudah terserang penyakit ini adalah mereka yang memiliki gizi kurang atau tergabungnya sistem kekebalan tubuh. Keterkaitan faktor penyebab penyakit campak dengan angka kasus penyakit campak berkaitan erat dengan analisis statistik, yaitu analisis regresi. Model linear klasik memiliki asumsi bahwa variabel terikat berdistribusi normal, namun pada kenyataannya sering dijumpai pula variabel terikat yang tidak berdistribusi normal dan berkeluarga eksponensial. Maka, Generalized Linear Model atau GLM dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada data nyata terdapat variabel terikat yang berdistribusi Poisson, dan analisis regresi yang digunakan adalah regresi Poisson. Asumsi yang harus dipenuhi oleh regresi Poisson adalah ekuidispersi, yaitu nilai variansi sama dengan nilai min. Hal ini berlawanan dengan kebanyakan data nyata di kehidupan sehari-hari, baik terjadi masalah overdispersi, yaitu nilai varians lebih besar daripada min, atau underdispersi, yaitu nilai min lebih besar daripada varians. Salah satu penyebab data mengalami overdispersi adalah excess zero atau kelebihan nilai nol pada variabel terikat. Model regresi Zero Inflated Negative Binomial atau ZINB menjadi model yang menangani masalah overdispersi dan excess zero pada data ini. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi regresi Zero Inflated Negative Binomial atau ZINB pada kasus penyakit campak di Jawa Timur tahun 2020. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan model regresi Zero Inflated Negative Binomial pada kasus penyakit campak di Jawa Timur tahun 2020, sehingga didapatkan faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, yang pertama, menambah wawasan pengetahuan tentang regresi Zero Inflated Negative Binomial dan aplikasinya pada studi kasus penyakit campak di Jawa Timur tahun 2020. Yang kedua, membantu pemerintah untuk membuat kebijakan dalam meminimalisir angka kasus penyakit campak dari faktor yang mempengaruhi campak di Jawa Timur tahun 2020 menggunakan regresi Zero Inflated Negative Binomial. Selanjutnya, untuk landasan teori, yaitu regresi Zero Inflated Negative Binomial Model merupakan model yang dibentuk dari distribusi campuran Poisson gamma. Manfaat dari model tersebut adalah mampu memodelkan count data atau data discrete yang memiliki kelebihan nilai nol pada variabel terikat dan mengalami overdispersi. Selanjutnya, distribusi Poisson adalah suatu distribusi yang memiliki peluang kecil suatu peristiwa tersebut terjadi pada interval waktu tertentu atau dalam suatu daerah tertentu. Interval waktu tertentu yang dimaksud adalah seperti 1 menit, 1 hari, 1 bulan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk overdispersi adalah suatu masalah yang terjadi akibat nilai varians lebih besar daripada min dan dari variabel terikat. Pada regresi Poisson, overdispersi sering terjadi akibat variabel terikat yang memiliki nilai nol berlebih atau excess zero. Terdapat data outlier dan autokorelasi. Masalah overdispersi akan berdampak pada parameter model, di mana diperoleh taksiran standar error
Terdapat data outlier dan autokorelasi. Masalah overdispersi akan berdampak pada parameter model di mana diperoleh taksiran standar error yang terlalu kecil sehingga terjadi ketidakakuran kesimpulan yang dihasilkan. Selanjutnya, X0 atau sering dikenal dengan nilai NOR berlebih pada variabel terikat adalah terjadi saat proporsi dari suatu data bernilai NOR lebih banyak dibandingkan nilai data diskrit lain. Spesifiknya, 50% dari variabel terikat berisikan nilai NOR. Regresi ZIBN merupakan salah satu model yang dapat menyelesaikan masalah overdispersi dan mengalami X0 pada regresi Poisson. Selanjutnya, uji parameter model regresi. Yang pertama, uji simultan. Uji simultan adalah uji parameter pada model yang beranggotakan seluruh variabel bebas menggunakan likelihood ratio test untuk menentukan apakah variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara bersamaan. Yang kedua, uji parsial, yaitu uji parameter pada model secara individual yang terdiri atas masing-masing variabel bebas. Selanjutnya, untuk metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, karena dalam penelitian ini tidak hanya memuat bagaimana mengumpulkan data lalu menyajikannya, melainkan menganalisis dan menarik kesimpulan dari proses regresi yang dilakukan. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data kasus penyakit campak di Jawa Timur tahun 2020. Selanjutnya, untuk teknik analisis data, yang pertama yaitu melakukan analisis deskriptif, yang kedua melakukan uji distribusi Poisson dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, yang ketiga melakukan uji overdispersi terhadap model menggunakan statistik Pearson chi-square, kemudian pemeriksaan X0, kemudian memodelkan regresi ZIBN atau Zero Inflated Negative Binomial, yang terakhir interpretasi model regresi ZIBN. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.